Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Bayu Saputra dari kelas K420 MNR. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal tentang manajemen kinerja SDM. A. Target kinerja. 3 jenis kinerja yang perlu diukur untuk memudahkan pengelolanya, yaitu kinerja sasaran strategis impact atau kinerja sasaran program outcome, dan kinerja sasaran kegiatan output. Sebelumnya diuraikan tentang pengukuran kinerja. 1. Pengukuran kinerja. Pengelolaan pencapaian visi, misi, dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelola pencapaian sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi dan misi tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis. Sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh BPKP untuk mendapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra BPKP berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat pencapaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program, dan kinerja kegiatan. Sudah barang tentu bahwa pengukuran kinerja tersebut di samping harus saling terkait, juga harus menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program. Sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target BPKP merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai BPKP dari setiap indikatornya kinerja. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran strategis, program, maupun kegiatan. Maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidah-kaidah spesifik measurable, achievable, relevan, dan time-bound atau disingkat SMART. Tata cara pengukuran target kinerja untuk ketiga kinerja di atas dituangkan dalam profil pengukuran kinerja BPKP. 2. Kinerja sasaran program. Terdapat 3 sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan BPKP. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2019 untuk 3 sasaran strategis BPKP, SPIP, serta program dukungan manajemen dan pelaksanaan. Tugas teknis lainnya, program pertama dilaksanakan dengan kegiatan utama pengawasan intern atau akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. 3. Target kinerja sasaran kegiatan atau output. Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapai terlaksananya kegiatan-kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah, dan pembangunan nasional, pembinaan penyelenggaraan SPIP, serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Bidang IPP dengan target berdasarkan jumlah direktorat pada Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, kecuali Direktorat Fiskal dan Investasi, serta Deputi Polhukam dan PMK
target APD berdasarkan intensitas Pemda yang menjalin kerjasama dengan perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebanyak 7 Pemda. Target bidang AN dan bidang investigasi berdasarkan korporasi dan kasus yang dapat dilaksanakan sesuai kapasitas untuk mendukung tercapaian sasaran dengan program pengawasan. Dilakukan dengan kegiatan dukungan pengawasan. 4. Target pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik atau tata kelola. Pemerintahan yang baik atau good governance telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah persyaratan tercapainya sasaran pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten akan turut berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia di lingkungan internasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Menetapkan target karyawan sangat penting untuk penyelarasan tim, kinerja individu, dan pada akhirnya pertumbuhan perusahaan. Berikut ini beberapa pertimbangan yang perlu diingat ketika menetapkan target bagi karyawan. Target karyawan dimulai dari atas. Sederhananya, sasaran individu harus selaras dengan tujuan tim, departemen, dan perusahaan secara keseluruhan. Penetapan target adalah proses kolaboratif. Karyawan harus saling didorong untuk mengambil bagian dalam pengembangan target mereka sendiri. Manajer SDM ada untuk mendukung dan memulai prosesnya, tetapi anggota tim harus memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan inisiatif yang mereka inginkan untuk menjadi bagian darinya. Pastikan target dapat diukur dan dapat dicapai. Target hanya efektif jika realistis. Setiap tujuan harus dapat dicapai dengan jangka waktu yang terukur. Fokus pada pertumbuhan individu. Penetapan target merupakan peluang untuk memajukan pembelajaran dan pengembangan karyawan. Saat membahas target, sertakan target pengembangan karir individu sebagai bagian dari percakapan. Baik, cukup sekian proposal atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.